Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dan selalu dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan sebelum kami akan melakukan segala aktivitas, kegiatan, dan pelayanan kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, kiranya Tuhan akan selalu bersama dengan kami, dan terkhusus pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit akan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, karena kami mohon dan berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semakin sedikit yang saya butuhkan, semakin baik perasaan saya. Judul renungan pada pagi hari ini, saudara-saudara, apakah benar demikian? Banyak orang cenderung berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak harta, status, kemewahan. Dan ujung-ujungnya yang terjadi sekarang, khususnya bagi kaum laki-laki, bila mana sudah memiliki banyak kemewahan dan harta, bukan lagi banyak anak, banyak rezeki, akan tetapi berubah, banyak istri, banyak rezeki. Bersyukur umat-umat Tuhan, umat Kristen tidak menganut ajaran poligami. Hanya diperbolehkan suami hanya punya satu istri, dan sebaliknya istri hanya punya satu suami. Judul renungan pagi ini, semakin sedikit yang saya butuhkan, semakin baik perasaan saya. Ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya kebahagiaan sejati tidak tergantung pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada seberapa sedikit kita merasa perlu untuk merasa bahagia. Di dalam firman Tuhan, banyak ayat yang mengingatkan saudara dan saya tentang cukup. Di dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan pada saat ini, dengan situasi keadaan ekonomi yang belum stabil, daya beli masyarakat yang masih lesu, jika saudara dan saya tidak memiliki rasa cukup, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena kebanyakan di luar sana, jika tidak memiliki rasa cukup, iblis akan mengarahkan untuk berbuat yang jahat dan merugikan orang lain. Misalnya, korupsi, mencuri. Seseorang akan melakukan apa saja demi kemewahan dan ketidakpuasan. Dan itu sangat merugikan. Dan banyak kejahatan yang bisa dilakukan oleh karena tidak merasa cukup. Namun ketika seseorang merasa tidak terikat atau tergantung pada barang-barang, materi, atau kebutuhan duniawi, mereka cenderung merasakan kebebasan yang lebih besar. Mereka tidak terbelenggu oleh keinginan yang tak ada habisnya untuk memiliki lebih banyak. Sebaliknya mereka bisa menikmati hidup dengan lebih tenang karena tidak ada tekanan untuk terus mengejar hal-hal yang sifatnya sementara. Dengan kata lain, semakin sedikit yang kita anggap sebagai kebutuhan, semakin sedikit pula kekhawatiran dan stres yang kita alami dalam hidup. Dengan mengurangi keinginan dan kebutuhan yang tidak penting, kita memberi ruang untuk hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup, seperti hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga tidak terganggu, dan pengalaman jadi menyenangkan atau memiliki kedamaian batin.
Ini bukan berarti kita harus meninggalkan semua kemewahan hidup, tetapi lebih kepada kemampuan untuk merasakan kebahagiaan tanpa terlalu bergantung pada hal-hal eksternal yang bisa saja berubah atau hilang kapan saja. Pada akhirnya, semakin sedikit yang saya butuhkan, semakin baik perasaan saya. Ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi kembali apa yang benar-benar kita butuhkan untuk merasa bahagia. Terkadang kebahagiaan datang bukan dari pencapaian luar, tetapi dari kesadaran bahwa kita sudah cukup dengan apa yang kita miliki dan kita bisa menikmati hidup dengan lebih sederhana. Maka apapun yang ada pada kita pada hari ini, apapun yang kita rasakan hari ini, percaya Tuhan telah memelihara, bukan meninggalkan. Untuk itu, kita harus tetap mengucap syukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.